Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan mereview lagi teman-teman ya, mengenai fitur-fitur unggulan dari TV Sony berukuran 75 inch dengan tipe 75x80K teman-teman ya. Jadi ini merupakan seri terbaru dari Sony di keluaran tahun 2022, dan sebelumnya kita juga sudah pernah membuat video mengenai unboxing dan review sedikit ya tentang TV ini. Dan sekarang kita juga akan review fitur-fitur unggulan dari TV Sony ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Fitur unggulan yang pertama di seri Sony tipe 75x80K ini, dia sudah menggunakan resolusi 4K HDR teman-teman ya, yang dilengkapi dengan Pre-Luminous Color Pro dan didukung juga untuk motion flow-nya mencapai 200 ya, untuk motion clarity-nya teman-teman ya. Di gininya, itu di kualitas gambar, untuk pergerakan gambarnya juga di sini sudah dijelaskan juga ya. Untuk prosesor sendiri dia sudah menggunakan X1 prosesor, dilengkapi dengan X balance speaker, dan sudah menggunakan lisensi Dolby Atmos ya untuk suaranya. Oke, itu dia untuk kualitas gambar dan suara. Dan untuk OS sendiri di seri Sony tipe X80K ini juga sudah support Google TV tentu ya teman-teman ya. Nanti kita akan jelaskan mengenai tampilannya juga untuk Google TV-nya dan apa saja sih kelebihan Google TV daripada Android TV teman-teman ya. Nanti kita juga akan jelaskan. Oke. Dan sekarang kita lanjut untuk kelebihan fitur yang kedua. Untuk fitur yang kedua kita bisa lihat ya dari tampilan gininya, lanjutan sih dari yang pertama tadi. Tampilan frame-nya sendiri dia sudah menggunakan full frame atau frameless ya, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya, baik di sisi kiri, kanan, atas, dan bawahnya teman-teman ya. Serta tampilan di bagian bawah sini kalian bisa lihat ya, ini dia untuk bagian bawahnya, hanya di bagian bawah terdapat frame yang menonjol, serta terdapat label Sony ya di bagian tengahnya sini kalian bisa lihat, dan terdapat lampunya. Ini saya jelaskan nanti ya di fitur yang ketiga, apa sih fungsinya lampu oranye ini ya, bisa jelaskan. Jadi ini juga fitur unggulan dari Sony. Oke, ini kalian bisa lihat tampilannya, bagian belakangnya seperti ini ya, kalau kita bisa lihat dari samping. Dan di bagian bawahnya terdapat juga untuk speakernya ya. Jadi speakernya untuk di seri X80K ini berada di bagian bawah TV. Jadi sekarang posisi TV-nya di bracket teman-teman ya. Untuk 75 inch ini, jadi tampilannya ketika digantung di tembok kurang lebih seperti ini, dengan ukuran yang lumayan besar ya. 75 inch ini lumayan sih tampilannya. Kalau bisa lihat juga dari samping seperti ini ya, dari samping. Nah ini dia dari samping. Oke, itu dia untuk fitur yang kedua. Sekarang kita lanjut untuk penjelasan fitur yang ketiga. Sip, kita lanjut. Untuk fitur yang ketiga di sini, dia juga sudah support hands-free teman-teman ya, atau istilahnya mikrofon bawaan yang bisa kalian fungsikan sebagai perintah suara, baik mau menghidupkan YouTube, mematikan TV, menghidupkan TV secara otomatis bisa kalian gunakan ini ya, hands-free ini, yaitu perintah suara. Biasanya untuk TV-TV standar di merek lain yang belum support Google TV, dia belum bisa ya untuk perintah suara tanpa menggunakan remote. Jadi kalau di seri Sony X80K ini dia juga karena sudah support hands-free atau mic bawaan di dalam TV-nya, kalian bisa langsung memerintahkan TV ini, baik mau menghidupkan YouTube, mematikan TV, atau menghidupkan TV menggunakan perintah suara ya, tanpa perlu menggunakan remote lagi. Ya, karena di seri sebelumnya, di seri 80J, fitur itu hanya terdapat di seri 90-nya ya, di seri sebelumnya di seri J, dan sekarang di seri Sony yang seri K-nya terbaru di 2022 ini, semua sudah ditanamkan mic bawaan di dalam TV-nya, sehingga kalian tidak memerlukan remote lagi untuk perintah suara ke TV ya. Di banyak fungsi sih, jadi sangat membantu sih ketika kalian malas mengambil remote, kalian bisa fungsikan handsfree ini sebagai gini ya, kayak membantu sih istilahnya ketika kalian mau mematikan TV, menghidupkan TV, mau penelusuran YouTube dan lain-lain ya, kalian tidak perlu mengetik lagi, kalian hanya perlu berbicara langsung ke TV-nya. Yang penting koneksi WiFi kalian aman dan bisa. Jadi syaratnya untuk menghidupkan itu kalian pertama di sini, jadi ada kayak knob ya di sini ya, di bagian bawahnya sini. Jadi ini harus kalian on kan sampai nyala berwarna orange seperti ini. Nah, maka mic-nya atau handsfree-nya udah nyala.
Dan syarat kedua, kalian juga harus menyambungkan internet kalian ya, baik itu WiFi, hotspot, dan lain-lain. Oke, itu untuk fitur yang ketiga kalau nggak salah. Sekarang kita lanjut ke fitur yang keempat. Oke, untuk fitur yang keempat di sini saya langsung saja dari segi port teman-teman ya, atau kelengkapan eksternal input ya. Kalian bisa lihat di sini, di seri Sony X80K ini dia juga sudah support untuk USB standar sama 3.1 ya. Coba saya lebih dekat ke, nah ini kurang lebih kelengkapan USB-nya atau portnya di fitur yang keempat ini, jadi lumayan lengkap ya untuk port Sony ini ya. Jadi yang pertama di sini kita bisa lihat untuk USB-nya di port itu ada dua slot ya, baik USB standar maupun USB 3.0 yang sedang digunakan ini. Jadi ini fungsinya untuk transfer data lebih cepat mencapai 900 mAh, dan di bagian bawahnya juga ada digital audio out atau optical ya di bagian bawahnya. Di sini sama juga yang warna hijau ini untuk difungsikan untuk audio out ya, bisa digunakan untuk headset juga. Di sini juga ada RCA juga, video in ya, kalian bisa lihat audio left and right. Di sini kalian juga bisa lihat ada 4 slot untuk HDMI ya. Nah ini dia HDMI in yang standar, di sini ada 2 ya kurang lebih, ada ARC juga. Di fungsinya ARC ini bisa digunakan untuk menampilkan gambar dan suara ya, dua fungsi multifungsi lah kita bilang ya, bisa output dan input. Di sini kalian juga bisa lihat ada HDMI DVI dan ada koneksi internet menggunakan kabel atau LAN. Dan ada remote RS232, juga ada HDMI 4 audio in ya, lubang-lubang ya. Kalian bisa lihat di sini, dan terdapat juga satu slot untuk antena ya, baik antena digital maupun analog. Jadi ini TV ini juga sudah support siaran digital dan analog teman-teman ya, karena update TV sekarang dia harus memang standarnya menggunakan istilahnya TV digital ya, karena mungkin akhir tahun ini analog TV akan dihapus oleh pemerintah. Oke, jadi ketika kalian belum upgrade ke TV yang baru, TV kalian masih lama yang belum digital, kan syaratnya sih harus beli TV baru ya, atau dibelikan set-top box digital untuk mensupport ketika kalian mau nonton channel-channel biasa ya, baik Indosiar, CTI, dan lain-lain. Oke, itu untuk fitur yang keempat. Sekarang kita lanjut untuk fitur yang selanjutnya. Untuk fitur yang selanjutnya mengenai tampilan Google TV-nya teman-teman ya. Jadi kurang lebih tampilan Google TV-nya seperti ini. Untuk penggunaan aplikasi pun sangat mudah teman-teman ya. Di sini ada TV, Netflix, Prime Video, YouTube, video.com, Apple TV, dan masih banyak lagi. Dan juga di seri TV X80K ini sudah bisa screen mirroring ya, sangat mudah juga penggunaannya. Jika HP kalian Android, kalian hanya perlu mendownload aplikasi Google Home, dan syaratnya harus menggunakan satu konektivitas WiFi yang sama ya. Jadi dia akan muncul secara otomatis tipe TV-nya. Dan ketika kalian menggunakan iPhone, kalian bisa fungsikan AirPlay ya. Di sini contohnya, di sini ada AirPlay juga. Nah ini syaratnya sama juga, harus menggunakan satu WiFi yang sama. Oke, di sini juga kalian bisa lihat di sini tampilan aplikasinya sangat mudah. Dan ketika kalian ingin menambahkan aplikasi, kalian bisa gunakan Play Store ya. Di sini kalian bisa lihat di bagian bawah ini belum dimunculkan soal untuk Play Store-nya. Jadi kalian bisa mendownload semua aplikasi yang ada di Android TV ya, atau HP hampir sama sih dia fungsinya. Di sini dia ada Play Store-nya. Kurang lebih tampilan apa? Oh ini internetnya belum dikoneksi ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalian bisa download aplikasi menggunakan Play Store. Dan di bagian bawah juga ada film-film yang direkomendasikan dari YouTube atau yang terakhir kalian tonton ya. Jadi kalian tidak usah ulang mencari alamat atau video-video yang kalian sudah pernah putar sebelumnya. Ada Prime Video juga, ada Apple TV, ada Google Play Film, Spotify, dan masih banyak lagi. Oke, itu dia untuk fiturnya. Sekarang kita cek untuk settingannya ya. Di settingannya di sini kalian bisa lihat. Nah ini dia tampilannya kurang lebih sama ya dengan Android TV, tapi untuk fitur saya rasa sih lebih lengkap di seri Google TV Sony. Bluetooth juga udah isi ya, jadi ketika kalian ingin mengoneksikan mungkin di speaker ya, bisa kalian fungsikan Bluetooth ini sebagai, nah ini kayak input eksternal ya, dari TV ke speaker menggunakan Bluetooth juga sudah bisa. Kalian tinggal aktifkan Bluetooth. Oke, itu untuk fitur yang kelima. Sekarang kita lanjut ke fitur yang terakhir. Untuk fitur yang terakhir di sini kita bisa lihat ya, untuk settingan gambarnya sendiri. Ini kita hidupkan dulu demonya ya. Jadi di Sony ini plusnya dia di X80K ini kalian bisa setting kualitas gambar sesuai jenis ruangan kalian. Nah, ini jadi di sini ada settingan mode gambar ya. Kalian bisa lihat ketika ruangan kalian menurut kalian agak terang atau banyak cahaya, kalian bisa fungsikan mode vivid ini teman-teman ya. Jadi kualitas warnanya sangat cerah dan warnanya sangat keluar.
Dan ketika menurut kalian terlalu cerah di mode vivid ini, kalian bisa gunakan mode standar. Dan ketika juga ruangan kalian terlalu gelap atau tidak ada cahaya, kalian bisa menggunakan cinema untuk melindungi mata ya, agar tidak istilahnya sakit ya, karena terlalu cerah pada ruang gelap juga tidak bagus untuk mata. Jadi banyak settingan juga di seri X80K ini. Untuk di mode gambar juga ada atur sendiri, dan cinema ini yang paling unggul dari Sony ya. Dan di sini juga ada settingan untuk mode gambar otomatis, dan kalian bisa juga fungsikan untuk menghemat daya ya. Ada mode rendah dan mode off ya, kalau bisa lihat di sini. Nah, ini ada mode layar lebar juga. Jadi ketika film-film mungkin yang layarnya agak kepotong, kalian bisa penuhkan di sini ya menggunakan mode lebar ini. Di sini juga ada pengaturan suara dengan jaringan dan masih banyak lagi. Oke, itu dia untuk fitur yang terakhir. Dan terakhir di sini plus ini kita akan review juga untuk harganya, teman-teman ya. Jadi untuk harga Sony seri TV HD 75X 80K ini di kisaran harga 21.499.000. Jadi ini merupakan harga terbaru ya, update terbaru dari Sony di bulan Oktober ini. Dan spesial promo juga untuk bulan ini ada Halloween sale ya, jadi potongan harganya juga lumayan banyak. Oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai fitur-fitur menarik dan unggulan dari Sony seri KD 75X 80K ini. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.